Rusia menuduh Ukraina bakalan melakukan gencatan senjata untuk merebut kembali wilayahnya. Nah tadi dari sisi Rusia, kenapa terus melakukan gencatan senjata ke Ukraina? Halo assalamualaikum, welcome back to my video, balik lagi sama aku Diah, and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13 ku sayang. Well, kalau akhir-akhir ini kalian sempat dengar perseteruan antara Rusia dan juga Ukraina. Sebenarnya negara besar ini sudah sama-sama berseteru sejak Uni Soviet mulai pecah. Nah, memang kita belakangan ini sempat dengar kabarnya Rusia dan juga Ukraina ini sudah mulai melakukan gencatan senjata, bahkan sudah mempersiapkan ancaman invasi. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih jelasnya lagi, apa sih yang sebenarnya terjadi antara Ukraina dan juga Rusia, di videoku kali ini aku bakalan bahas. So, buat kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like-nya, komen, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian, biar aku semakin semangat untuk upload videoku yang terbaru. And langsung aja kita mulai ke videoku kali ini. And well, check it out. Kita semua tahu ya bahwa kalau misalnya antara Rusia dan juga Ukraina ini bakalan berperang, pasti bakalan terjadi juga perang antara blok barat dan juga blok timur. Nah, peluang perang ini terbuka ketika Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden sudah mulai menyatakan bahwa kalau misalnya Ukraina dan juga Rusia ini bakalan benar-benar perang yang terjadi adalah antara blok barat dan juga blok timur ini bakalan ikut serta di dalamnya. Nah, dengar-dengar juga katanya Rusia ini sudah mengirimkan sekitar 175.000 tentara untuk menyerang Ukraina. Nah, walaupun katanya Ukraina ini bakalan mendapatkan bantuan militer dari Amerika, tapi tetap katanya Ukraina ini bakalan kalah dan tidak bisa menandingi kekuatan dari Rusia. Nah, kalian pasti bertanya-tanya di sini, tunggu. Aku masih belum paham nih, gimana sih perang terjadinya antara Ukraina dan juga Rusia bisa sememanas ini gitu kan? So, gimana sih Ukraina ini bisa perang sama Rusia? Pada awalnya sebenarnya Putin ini sudah mulai menyusun ulang batas-batas Eropa sejak Perang Dingin pada saat itu ketika Uni Soviet ini mulai terpecah belah. Nah, Putin ini memang mulai menyusun batas-batas Eropa sejak Perang Dingin dan berusaha untuk menarik Ukraina, bahkan katanya kalau bisa menarik Ukraina ini dengan cara paksa. Sebenarnya ketegangan antara Ukraina dan juga Rusia ini udah membara sejak tahun 2013, semenjak Ukraina ini mulai menggulingkan presidennya yang memang pro terhadap Rusia. Bukan hanya berusaha menggulingkan presidennya pada saat itu, tapi ternyata Ukraina ini mulai memanas ketika militer Rusia ini berusaha masuk ke wilayahnya. Imbas dari kondisi ini, Rusia mencopot semenanjung Crimea dan juga mengobarkan pemberontak separatis di daerah Ukraina Timur. Rusia mengatakan aneksasi Crimea adalah untuk membela kepentingan warga Rusia yang ada di Ukraina, Tapi katanya pencaplokan ini tidak diakui oleh sebagian negara. Nah, gak lama kemudian ternyata separatis Ukraina di beberapa daerah tertentu ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Kiev yang akhirnya memicu perseteruan dingin antara Rusia dan juga Ukraina. Bahkan di dalam pertempuran ini ternyata gencatan senjata antara Ukraina dan juga Rusia ini terus terjadi sampai beberapa bulan. Perdamaian total antara Ukraina dan juga Rusia ini yang menewaskan kurang lebih 13.000 tentara dan juga warga sipil. Kenapa sih sebenarnya Rusia ini terus menyerang Ukraina? Sebenarnya apa yang diincar sama Putin? Nah, sebenarnya katanya menurut Putin sendiri Ukraina ini sebenarnya bagian dari Rusia secara budaya maupun juga bahasa. Vladimir Putin yang saat ini sudah berusia 68 tahun dan berada di senja karir politiknya mengatakan bahwa Ukraina ini juga historinya dulu adalah bagian dari Rusia. Kabarnya yang beredar adalah di masa akhir-akhir politiknya Putin ini, Putin berusaha untuk mengembalikan pada saat abad ke-20 Uni Soviet
ini mulai pecah, dia berusaha untuk mengembalikan dan juga menyatukan antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, Ukraina sendiri sebenarnya adalah sebuah negara dengan penduduk kurang lebih 44 juta orang yang memang sebelumnya tergabung dengan Uni Soviet atau Rusia. Menurut Putin sendiri, antara Rusia dan juga Ukraina ini sebenarnya Ukraina ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mendukung Rusia, baik itu secara ekonomi ataupun juga digunakan untuk bersaing dengan Amerika Serikat maupun juga Cina. Ditambah lagi sepanjang tahun 2021 ini, Rusia ternyata dilanda demo anti-Putin terbesar yang terjadi beberapa tahun oleh oposisi. Sementara itu, di sini Rusia mengatakan penempatan ratusan ribu tentara yang ada di Ukraina ini adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur dan reaksi hubungan Ukraina dan juga aliansi ini, NATO sebenarnya meningkatkan dukungan dalam hal bersenjata maupun juga pelatihan di dalam Ukraina. Rusia menuduh Ukraina bakalan melakukan gencatan senjata untuk merebut kembali wilayahnya. Nah, tadi dari sisi Rusia kenapa terus melakukan gencatan senjata ke Ukraina? Nah, sekarang kita lihat dari sisi Ukraina kenapa sangat membenci Rusia. Nah, sebenarnya pemerintah Rusia ini sudah menegaskan bahwa tidak akan mencegah Kiev membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini mengatakan Rusia dituding mengacaukan negara Kiev dan menyusun kudeta. Menteri Luar Negeri Ukraina memperingatkan Rusia kudeta terencana ini dapat menjadi strategi Rusia menjelang adanya invasi militer. Ditambah lagi ketegangan antara dua negara besar ini mulai meningkat ketika terjadi oleh krisis energi Ukraina yang menurut Kiev sendiri ini terjadi karena memang didalangi oleh Moskow sendiri. Ditambah lagi pemerintahan Presiden Ukraina saat ini memang diterjang beberapa rintangan terutama pada saat pandemi COVID-19 di gelombang ketiga ini, Plus ekonomi Ukraina yang katanya sudah mulai terpuruk. Ditambah lagi banyak banget warga negara Ukraina yang sebenarnya kecewa karena pemerintah tidak kunjung memenuhi janjinya untuk menyelesaikan konflik di negara timur bagian Ukraina dan juga Rusia ini. Demo anti pemerintah ini sempat terjadi di Kiev dan sejauh ini perang dingin antara kedua negara yaitu Rusia dan juga Ukraina ini masih terus terjadi, bahkan tidak ada obrolan untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Jadi pada awalnya wilayah Ukraina ini sendiri dibagi antara Kekaisaran Rusia dan juga Kekaisaran Austria. Nah, setelah kekacauan akibat perang resolusi Rusia ini, Ukraina memisahkan diri dari Rusia sejak tahun 1918. Namun, pemerintahan Ukraina yang memang langsung memisahkan diri dari Rusia ini langsung mengalami krisis ekonomi yang sangat serius. Pada saat itu memang Jerman dan juga Inggris ini berusaha untuk membantu Ukraina dalam mengusir Rusia dari negaranya. Tapi pada akhirnya ya Ukraina tetap kalah dari Rusia. Nah, sebenarnya Ukraina yang tadinya terbelah menjadi dua ini sempat memproklamirkan persatuannya pada tahun 1919. Tapi tetap ternyata persatuan ini tidak berlangsung lama. Bahkan pada saat itu mereka juga mendapatkan konflik tiga arah. Pasukan dari Polandia, Rusia, dan juga Ukraina ini terus melakukan gencatan senjata. Hingga akhirnya Ukraina yang ternyata dikuasai oleh Rusia ini mendirikan yang namanya Uni Soviet. Ukraina yang dikuasai oleh Rusia ini mendirikan Uni Soviet pada tahun 1922. So, jadi kalau kita tarik kesimpulannya ya, sebenarnya memang perseteruan antara Rusia dan juga Ukraina ini udah lama banget, dari nenek moyangnya dia memang udah perang-perang dingin. Dan memang saat ini lagi gencatan senjata katanya yang memang panas-panasnya, di mana Ukraina ini mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat untuk menyerang Rusia. Banyak yang bilang juga katanya nggak mungkin, walaupun Ukraina ini udah mendapatkan bantuan senjata bahkan bantuan militer seberapapun dari NATO ya,
dia tetap tidak bisa mengalahkan militernya Rusia. So, apakah perang dingin antara Rusia dan juga Ukraina ini bakalan terus berlanjut? Ya, harapanku sih perang dingin ini segera terselesaikan dengan adanya obrolan antara kedua pemerintah, karena memang kita tahu kalau misalnya kedua negara ini terus melakukan gencatan senjata seperti ini, otomatis antara blok barat dan juga blok timur ini juga ikut melakukan gencatan senjata. Ya, semoga aja semua cepat terselesaikan antara Ukraina dan juga Rusia. And thank you for watching, Re. Bye.